Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Lekong, juga selaku ketua cabang Makalah DPC Kecamatan Lekong, juga yang terhormat Kasih Politik Kecamatan Lekong. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, di mana pada kesempatan ini mungkin Pak Kapolsek tadi sudah menyampaikan bahwa di Kecamatan Lekong ini dari kegiatan PT Pelarian yang ada di media medsos diketahui adanya limbah, kemudian jembatan besar yang menghubungkan kedua desa, yaitu Desa Bantar Panjang dan Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Lekong Kecamatan Lekong. Dan warga juga ada yang harus disampaikan. Kami persilahkan nanti apakah dari limbah ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh warga setempat, khususnya di mana situasi kondisi sekarang ini ekonomi kita mungkin masih secara menurun, tetapi kita bisa menyadari setelah COVID ini khusus perkembangan ekonomi masyarakat ini sangat lemah, khususnya di masyarakat. Kemudian dari medsos tersebut adanya jembatan yang rusak itu, bahwa dari Bapak Baca dari medsos itu sejak dia maju kan katanya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dengan kita bersilaturahmi menjadi hikmah bagi kita. Amin. Kesempatan berkaitan dalam hal warga dengan ikuti pelarian mengenai mungkin program-program yang kemarin mohon izin Pak dari PT saya juga kurang lupa apa sih program yang sudah tahun yang lalu, dan saya juga pengen program untuk berbanyak CSA-nya ataupun itu limbah mau kemana sih gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa kumpul, kita bisa membuatkan acara momen ini jadi jangan sampai masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Mudah-mudahan gejolak-gejolak ini yang datang dari warga kita serap, kita sampaikan, mudah-mudahan mengerti. Jangan sampai nanti PT Pelarian itu sendiri tertutup Pak. Ya, yang repot kita juga nanti Pak. Mudah-mudahan bisa welcome, bisa menerima apa yang diinginkan dari masyarakat ataupun warga dari masyarakat ataupun dari partisipasi yang ada. Mudah-mudahan dari perwakilan dari PT Pelarian bisa menyampaikan untuk yang sudah dilakukan dan belum dilakukan untuk berbanyak, khususnya CSR sendiri ataupun limbah-limbah yang ada apa aja. Saya juga belum ngerti Pak, belum cek. Saya juga mohon izin sudah minta ke Pak Nandan kemarin itu pengen minta waktu sampai saat ini pun saya belum dikasih kesempatan. Benar, saya tunggu Pak, gitu kan, dari mulai bahan baku, pembuatan sampai limbah kami menunggu Pak. Tapi nggak tahu juga nih, apa memang sibuk atau gimana, apalagi masyarakat kayaknya untuk meminta aja susah, muspika aja susah Pak, gitu kan, mau izin kan, gitu kan, atau mungkin kita muspika nggak ada apa-apanya kali, gitu kan, padahal kita tuan rumah di sini, walaupun saya orang baru, tapi saya tuan rumah di sini, yang punya wilayah Pak ya. Tapi kayaknya tertutup banget gitu, PT Pelarian luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Samad Lengkong yang saya hormati, dan Bapak dan Ramil Lengkong yang saya hormati, serta seluruh warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pengurus dari Ormas yang ada di Kecamatan Lengkong yang hadir pada pagi hari ini, yang sama-sama semuanya saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari PT Keladian sebelum maju atau mengarah ke permasalahan yang sesuai dengan undangan yang Bapak sampaikan, perkenalkan sebelah kanan saya Pak Haikal, beliau sebagai brand admin dan GR. Kemudian Pak Prai, sebelah kiri saya Pak Prai selaku site manager di pabrik Surabaya, dan Pak Danianto dari manajemen kantor pusat yang berdomisili Cilengsi. Dan Pak Jarniko sebagai SH site officer di Cimambak. Nah, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya betul-betul sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Muspika. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka jalan yang ke depannya tidak ada miskomunikasi gitu ya di antara perusahaan dengan Muspika maupun dengan warga sekitar, untuk mungkin memberikan tanggapan terkait dengan yang fokus tadi ya, yang sudah ada di media sosial pemberitaan terkait dengan izin, dan kemudian ada lagi terkait dengan jembatan lah ya, yang ada di media sosial, mungkin akan disampaikan oleh Pak Rai mungkin ya, selaku pimpinan di saya Semarang yang berkompeten atau mengetahui terkait dengan keberadaan visum ini. Nah, dari saya selaku perwakilan PT Keladian Advokasi Indonesia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan oleh Pak Kapolsek, dan tentu saya memohon maaf ya sebesar-besarnya bila dalam pembukaan ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi yang kami hormati Pak Kapolsek, Bapak Camat Lengkong, juga Pak Dan Ramil ya, dan juga para audiens yang saat ini pada pagi hari ini dapat hadir bersama dalam kondisi sehat ya. Terima kasih atas kesempatan undangan di pagi hari ini Pak. Mau melanjutkan lagi Pak terkait dengan penyampaian dari Bapak Kapolsek yang mungkin saya rasa kesalahpahaman aja Pak dari mungkin dari kami lah ya, waktu kunjungan dari Pak Kapolsek bersama tim ke tempat kami. Sebenarnya di saat itu mungkin dadakan lah kan kami bilang ya, waktu itu kunjungan dari Pak Kapolsek, jadi kemungkinan waktu itu saya juga lagi ada meeting juga, jadi pada saat itu yang bisa menemani Pak Kapolsek dan tim adalah dari Pak Ngar waktu itu. Tapi intinya Pak ya, pada dasarnya untuk
kami di Kelarian ini sangat-sangat terbuka sekali Pak. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kami juga welcome, sangat-sangat welcome kalau memang dari pihak Bapak ada kunjungan, ya tapi maksud saya kalau misal mau datang ya biar kita bisa hadir. Takutnya gini Pak, begitu Bapak datang ke kita, saya lagi pas atau kami lagi ada ya kegiatan di pabrik, nah nggak bisa nemenin Bapak, tim Bapak ke kami, ya gak enak juga di kaminya Pak. Itu tujuan waktu itu. Jadi sekali lagi dari kami sendiri sangat-sangat terbuka Pak. Kami tidak ada yang tutup-tutupi. Itu semoga kesalahpahaman yang kemarin itu mungkin ada anggapan dari Bapak kok Kelarian ini ditutupi gitu, saya rasa tidak Pak. Jadi itu dari kami yang terkait kunjungan ke perusahaan. Kemudian yang kedua untuk masalah gypsum Pak. Masalah gypsum. Saya mau meralat Pak, keberadaan gypsum di tempat kami ini itu sebenarnya bukan limbah Pak. Itu adalah kita bilang di sini side produk samping. Karena apa? Kalau dibilang limbah itu adalah yang dapat dikategorikan dapat yang merusak lingkungan. Apalagi dia dinyatakan misalnya limbah B3. Tapi ini sebetulnya dia adalah side product kami. Side product itu adalah produk sampingan. Jadi kita saat ini untuk sementara waktu kami kumpulkan di belakang itu memang untuk menunggu sebenarnya kedepannya kita ada rencana akan dijual Pak. Jadi selama ini yang sudah mengambil atau mengolah dari side product gypsum ini adalah dari perusahaan semen, juga perusahaan batu hebel. Dan kita juga ada di selain dari perusahaan di Cimahi ini, kita juga ada Kelarian yang di Cilengsi Pak. Jadi itu sudah kita rutin tiap bulannya kita ada penjualan ke perusahaan-perusahaan semen sama gypsum. Ya mudah-mudahan juga ini yang untuk tahun ini kita lagi dari pihak sales kami untuk berusaha gypsum ini dapat dijual ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gypsum. Dan kalau tadi untuk gypsum sendiri kenapa kita bilang itu bukan limbah, karena dari segi spesifikasi gypsum itu sendiri itu sudah memenuhi Pak dari kriteria hasil pengujian dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Jadi kita sudah ada juga surat pernyataannya dari pihak KLH sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa gypsum itu sendiri bukan limbah berbahaya. Nah nanti bisa untuk dari pernyataan dari pihak KLH-nya sudah ada. Nah kemudian juga kalau memang itu limbah berbahaya, kita juga ini Pak dari pihak DLH sendiri, dari Pelabuhan Ratu Dinas Lingkungan Hidup itu kita ada memberikan laporan rutin yang sebulan sekali ke pihak daerah, dan kemudian ada yang lengkapnya, data lengkapnya itu 1 tahun 2 kali. Semua data-data baik dari limbah apapun itu sudah kita laporkan Pak rutin ke pihak DLH. Bahkan kita sudah tahun lalu dari tahun 2022 sudah mendapat semacam propernas ya dari nasional tingkat Kementerian Lingkungan Hidup untuk terkait dengan pengolahan salah satunya lingkungan dan limbah yang ada itu. Jadi sekali lagi untuk yang gypsum tadi itu sebenarnya adalah side product kita. Kita ada beberapa side product juga. Nah, salah satunya adalah gypsum itu sendiri. Itu untuk mengklarifikasi
bahwa mungkin ada dari pihak keluarga mungkin melihat ada tumpukan di belakang itu, wah itu terungkap seperti itu limbah gypsum, tapi sebenarnya itu adalah sampel. Karena apa? Kalau memang dibilang itu limbah berbahaya, ternyata kondisi yang sekarang ini pun sudah dapat ditemui oleh tumbuhan, Pak. Jadi ya kita ada stockpile untuk penyimpanan di daerah A, B, C, D, itu. Nah itu kita sudah tutup. Nah sekarang sudah bisa kita lihat dari atas juga sudah hijau. Bekas kita tutup yang pembuangan gypsum itu. Seperti itu, Pak. Untuk yang gypsum, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, terkait gypsum. Dan satu lagi, Pak, untuk peluang gypsum, ya kami persilakan juga ya, Pak. Kalau memang dari pihak warga sekitar yang bisa atau mampu untuk dapat ya mengolah dari gypsum tersebut, kami persilakan supaya bisa dapat dipergunakan dengan baik atau bisa dapat meningkatkan perekonomian dari pihak warga sekitar. Kami sangat senang seperti itu. Bahkan kalau bisa misalnya dari pihak warga dapat mencari customer atau pembeli dari gypsum tersebut, sangat senang sudah kita. Jadi kita bisa terbantu untuk dapat mendistribusikan gypsum yang ada di tempat kita. Karena memang ya stok kita ada seperti itu. Ya, itu untuk terkait dengan gypsum. Bagaimana Pak dengan itu? Ini apa ada pertanyaan atau yang terkait dengan jembatan, Pak, ya? Jembatan itu yang menghubungkan antara desa Neglasari dan Bantar Panjang, Pak, ya? Pada dasarnya, Pak, ya, pada dasarnya untuk jembatan ini seperti ini, Pak. Memang untuk pembuatan jembatan ini adalah sebetulnya kewenangan dari pihak PU, Pak, sebetulnya. Jadi karena kenapa kita bilang seperti itu? Untuk contohnya untuk semua perizinan untuk pembuatan jembatan itu sendiri, kemudian desain jembatan itu termasuk di situ kekuatannya, desainnya seperti itu adalah memang ahlinya dari pihak PU. Sementara untuk Kelarian sendiri, kami dari perusahaan Kelarian ini tidak punya keahlian ya, kalau dibilang untuk membuat satu jembatan itu dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan itu kami tidak punya kemampuan, karena memang seperti Bapak ketahui bahwa perusahaan Kelarian ini hanya mengolah bahan bentonit, Pak. Jadi itulah keahlian kami, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak tanya gimana cara membuat bentonit yang baik, kualitas yang baik, kami bisa jelaskan. Tapi kalau untuk jembatan itu, nah itu adalah kewenangan bukan dari kami lah kemampuannya untuk mendesain itu sendiri. Nah, jadi yang kita khawatirkan kalau Pak ya, kalau bisa dari pihak Kelarian membuat atau saya bilang berani untuk membuat jembatan itu, tapi dikhawatirkan atau ditakutkan bahkan di kami untuk masalah isu safety-nya, keselamatannya. Ternyata desain kami salah, desain kami kurang baik. Kalau ada apa-apa kan warga sekitar kan pasti berpikir bahwa itu jembatan Kelarian. Jadi amin-amin misalnya pada saat kita kan di sini sering gempa, ada juga kadang-kadang banjir, tiba-tiba jembatan itu pas lagi dilewati ternyata yang kita udah buat itu ambruk, dan amin-amin misalnya mau ada beban misalnya,
ya kan image-nya dari pihak warga atau yang pihak sekitarnya, itu jembatan dari pelarian. Nah itu yang kita tidak mau Pak. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, artinya kita tetap berusaha untuk mendukung Pak ya, untuk mendukung dari pembangunan jembatan ini agar bisa meningkatkan jasa perekonomian, kelancaran komunikasi antara desa satu ke desa satunya lagi. Jadi kalau ada pembangunan dari pihak jembatan, kami terbuka untuk siap membantu. Misalnya dibutuhkan, misalnya bantuan pasir kah, atau semen kah, atau sirkup misalnya Pak ya, kami siap, kami akan bisa membantu seperti itu. Jadi kami juga ya ikut turut mendukung Pak supaya kelancaran dari antar pihak desa satu desa sebelumnya dapat lancar segala komunikasi perekonomian seperti itu Pak. Jadi itu terkait dengan masalah jembatan ya, memang waktu itu kita juga sudah menyampaikan ke pihak manajemen kita, dan ya seperti itulah yang tadi yang saya sampaikan terkait jembatan. Kapolsek mengingatkan bahwa kita untuk CSR yang dari urusan pelarian sudah jalankan hingga pada saat ini Pak. Kita sudah membuat juga sekarang masih sambil berlanjut ya. Kegiatan itu adalah membuatkan sumber air bersih. Jadi sumur air tanah kita sudah buatkan dari tahun 2021 sampai berlanjut juga sampai sekarang. Itu untuk di Neglasari itu sudah 4 titik Pak ya. 4 titik, kemudian juga di desa Bantar Panjang juga 4 titik. Nah itu kita terus, jadi kita fokus sekarang untuk CSR ini ya ke menyediakan sumber air bersih itu Pak. Supaya ketika di musim kemarau, jadi pihak warga juga tidak kesulitan lah untuk mendapatkan air bersih ketika nanti air sungai ini sedikit kapasitasnya berkurang. Itu Pak, jadi kita sekarang ini lagi fokus untuk membuatkan SAP sumber air bersih dan berlanjut terus nanti tahun ini juga masih ada di Neglasari maupun di desa Pasir Panjang. Itu untuk CSR kita. Dan kemudian ada juga CSR kita yang sampai saat ini kita masih berikan itu berupa air bersih ya di sekitar pabrik kita Pak, yang mungkin Pak Mamin masih merasakan lah, menikmati air bersih kita. Nah itu kita masih berlanjut juga. Jadi supaya jangan ada nanti kesusahan atau kesulitan ketika air sungai kita berkurang, nah air bersihnya tetap tersedia. Itu dari saya itu Pak untuk penjelasan yang pertanyaan tadi. Terima kasih Pak. PT Koridor untuk menyampaikan baik program kedepannya tetap untuk jalan masih bersih Pak ya. Untuk jalan mungkin kita masih pertimbangan untuk kedepannya Pak ya. Mudah-mudahan pengen sih gitu kan, PT Koridor pengen gitu kan. Karena terlalu banyak armada masuk ke sana, kata masyarakat gitu kan. Ada perusahaan jalan bukan bagus, jelek kan gitu, kata warga gitu kan. Ya mungkin kita juga bisa melihat demikian. Mungkin dari PT Koridor juga bisa mengesup apa bahan-bahan yang diperlukan untuk masalah jalan. Itu kewenangan PU katanya Pak Camat ini ya. Nanti sampaikan kewenangannya yang bagaimana sih bentuknya, baik dari perusahaan atau PU itu segitu. Ya terima kasih untuk penjelasannya, termasuk daripada Kimjun, bukan limbah katanya ya, ataupun untuk keamanannya sudah safety. Mudah-mudahan yang merasakan tim warga, karena saya jauh di sini. Mohon maaf saya berdiri ya, jika ada kursi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Lengkong, yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak dan Ramil, dan yang terhormat dari Direksi PT Klarian, dan yang terhormat pada rekan-rekan tokoh pemuda, rekan-rekan pemuda yang saya hormati sekaligus saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kita hari ini bisa bertemu, bermuajahah dalam rangka beraudien ya, terkait permasalahan yang ada di PT Klarian. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Allah Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, mau tabi'in sampai kita semua selaku umatnya yang masih turun-turun kepada ajarannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Dahulu perkenalkan saya dari Kampung Lewi Peko, RT 33 RW 3 desa diberikan mandat untuk mengurusi satu paguyuban Jampang Tandang Makalangan. Saya sebagai ketua DPC Jampang Tandang Makalangan Kecamatan Lengkong yang menaungi ormas OKP yang ada di Kecamatan Lengkong, semua di bawah naungan Jampang Tandang Makalangan. Kita satu slogan Jampang Tandang Makalangan yaitu ngahiji ngajadi hiji, jadi menyatukan semua perbedaan yang ada di Kecamatan Lengkong dengan adanya paguyuban Jampang Tandang Makalangan. Nah, saya hari ini selaku warga Desa Neglasari, dan saya dibesarkan di Neglasari, dan saya pun dilahirkan di Neglasari. Alhamdulillah dengan adanya PMA ya, perusahaan milik asing yang ada di desa kami, Desa Neglasari, mungkin hari ini kalau saya secara pribadi mohon izin, mohon maaf juga belum begitu merasakan kontribusi dari adanya PT Klarian. Dikarenakan saya orang Lewi Beko dekat dengan perusahaan, bahkan di bawahnya perusahaan. Selama ini, selama saya usia saya sudah 45 tahun hari ini, mungkin dalam artian belum pernah merasakan kontribusi yang dirasakan oleh warga masyarakat saya pribadi Kampung Lewi Beko. Itu yang perlu saya sampaikan saja. Kenapa? Desa Bantar Panjang yang tadi dibahas dari CSR ada katanya pompa air SAB gitu kan. Nah hari ini Kampung Lewi Beko yang notabene alisnya perusahaan PT Klarian, bahkan hilir mudiknya armada yang mengangkut bahan baku untuk bintoni, yaitu berbentuk cadas, yang mungkin hari ini masyarakat setempat tidak ada kapasitas untuk mempertanyakan kepada Klarian, dikarenakan tong boro-boro masyarakat biasa apalagi pada nganyangka Klarian kamari perkara sana seueur. Ada kepentingan apa Bapak datang ke sini? Apakah sudah bersurat atau belum?
Saya jawab waktu itu, saya orang Neglasari. Apakah perlu? Bukan saya tidak taat aturan, tidak taat prosedur, tapi tolong saya sendiri selaku warga Neglasari yang hari ini belum pernah, secara jujur saya katakan di sini, belum pernah merasakan kontribusi yang nyata dari Partai Klaria. Itu sama. Dan yang kedua, hari ini secara otomatis saya katakan ada kompensasi, bukan cesar itu, kompensasi. Kalau dikatakan harus jelas aturan mainnya. Itu yang namanya SHP, itu kompensasi dari penyebaran limbah B3 yang hari ini notabene dari mulai Cimapak sampai ke ujung Cikaso itu masih saya menyerap aspirasi dari masyarakat. Dulu mah ikan teh banyak, kalau nusuk teh loba laut teh. Sedangkan hari ini dengan adanya PT Klaria, limbahnya mengalir ke sana, tidak ada yang namanya ikan di sana. Dan di musim kemarau terserah terjadilah penyakit gatal segala macam, dan tumbuhan pun terkena limbah itu sendiri. Kenapa saya katakan itu? Dikarenakan saya orang Neglasari dan basic saya sebagai pengepul hasil bumi sayur mayur untuk di wilayah Cikira, Perakan 3, dengan adanya limbah di musim kemarau, kacang panjang kopi anu biasana hejo buahnya jadi koneng kena limbah. Nah mungkin itu yang dikatakan tadi, mohon maaf kepada direksi dari PT Klaria yang dikatakan CSR. Menurut saya itu bukan CSR, itu kompensasi, penggantian aja dari kerugian masyarakat hari ini. Nah mungkin hari ini saya akan menyampaikan poinnya berdasarkan keluhan dari masyarakat terhadap PT Klaria terkait adanya pencemaran dari limbah B3 terindikasi merusak lingkungan. Betul yang dikatakan saya tadi, limbah B3 yang mengalir air Cikaso hari ini sudah melumpuhkan, bahkan hari ini masyarakat ingin mengkonsumsi ikan saja sudah susah ikan dari kali ini, dikarenakan boro-boro laut jelema oge air gurana limbah B3 kan gitu kan. Nah yang kedua, hari ini kami Paguyuban Jambang Tanda berjuang demi masyarakat terkait jalan. Kemarin kami mengadakan audiensi dengan pihak terkait mengenai jalan lintas, ya, jalan lintas yang hari ini jalan provinsi dari Cikembar sampai Kiara 2, yang notabene hari ini jalan bukannya aman, nyaman, memberikan rasa aman atau nyaman kita lintasi, tapi hari ini seperti wahangan saat dalam bahasa Sunda dan anak. Bahkan lamun jelema arek ngalahirkeun teh mah dibawa ke rumah sakit Bunut, di tengah jalan geus projol manten. Nah mungkin hari ini saya mohon kepada PT Klaria untuk bisa istilahnya memberikan satu kontribusi juga terkait kapasitas jalan yang saya dengar kemarin dari pihak Kementerian PUPR atau Dinas Bina Marga Provinsi Jabar, dengan kapasitas jalan rusak hari ini dengan tonase dari pihak provinsi itu hanya memberikan kapasitas 8 ton untuk jalan lintas provinsi. Nah sedangkan pada kenyataannya hari ini saya lihat PT Klaria aja mengeluarkan armada, kalau kita hitung, kalau kita ukur tonasenya itu sudah melebihi dari kapasitas yang diperuntukkan oleh provinsi. Mungkin itu yang jadi pertanyaan kami sebagai masyarakat biasa. Kami juga merasa dirugikan, tapi di balik itu kami BMA, perusahaan melintasi yang ada di desa kami bangga sebetulnya. Tapi kami tidak begitu bangga juga, dikarenakan saya pribadi
merasakan kontribusi untuk dari PT Kelarian itu sendiri. Terkait masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja, warga Neglasari pada khususnya, mungkin sebagian ada yang hari ini masuk kerja di PT Kelarian. Itu pun mohon maaf, tidak gratis Pak. Banyak oknum, di situ ada oknum pemain terkait para pekerja yang mau masuk ke PT Kelarian. Saya bisa jadi saksi. Pakai anggaran dari mulai 6 juta sampai 10 juta. Nah ini praktek-praktek ini hari ini yang saya ingin sampaikan. Coba tolong pada direksi manajer yang ada di PT Kelarian, hilangkan pungli-pungli di sana. Kalau kita tidak dihilangkan, kami sebagai masyarakat Neglasari, jangan salahkan kami kalau kami akan menindak terkait pungli-pungli yang ada di PT Kelarian. Secara otomatis saya bisa bersaksi siapa orang yang tahu. Nah, makanya untuk itu mohon izin juga pada PT Kelarian, kalau emang kapasitas punya kualitas warga khusus Neglasari, berikan ruang waktu, jangan dipersulit, apalagi harus pakai anggaran. Coba tolong berdayakan warga sekitar yang betul-betul membutuhkan. Masa kita mempunyai perusahaan, kita menjadi tamu di rumah sendiri selaku warga Neglasari. Itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Mungkin tanggapannya dari bapak-bapak yang terhormat ini, kami atas nama masyarakat Neglasari pada khususnya, umumnya masyarakat Kecamatan Lenggong, seharusnya kami bangga dengan adanya perusahaan milik asing yang ada di wilayah kami untuk memberikan kontribusi yang nyata kemajuan pada khususnya desa Neglasari, umumnya Kecamatan Lenggong. Tapi hari ini boro-boro saya lihat berdirinya kereta Kelarian itu semenjak saya masih kecil, mungkin sekitar sudah dianggap 30 tahun atau 30 tahun lebih. Tapi kami belum merasakan bukti nyata yang sangat betul-betul bisa ditunjukkan oleh PT Kelarian. Terkait jalan-jalan lingkungan pun, yang saya lihat, yang saya pernah berhubungan dengan kepala desa Gunung Endut waktu itu di wilayah Lapan Tunggal ke Bandungan, dia dekat dengan PT Chevron. PT Chevron itu mungkin BUMN, badan usaha milik negara, tapi ada bukti nyata terkait CSR dengan transparansi CSR yang diberikan oleh PT Chevron kepada masyarakat Gunung Endut waktu itu, desa Gunung Endut, bisa membangun minimal 2,500 meter kali 5.000 meter per 1 tahun. Bahkan jalan-jalan di sana itu dihotlik oleh PT Chevron. Kok ini yang notabene PT Kelarian, perusahaan milik asing, perusahaan yang sangat besar dengan kapasitas ekspor yang sangat besar, kok saya khawatir jalan Loi Peko yang dijalankan dan dibangun tak si kades di air, ya Allah, sangat memprihatinkan. Makanya saya belum bangga hari ini mempunyai perusahaan PT Kelarian ada di wilayah tersebut. Kalau belum terbukti betul-betul bisa berkontribusi nyata untuk bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Hari ini masyarakat Neglasari pada khususnya terkait perusahaan, dari mulai pembinaan, mungkin di sana ada tender, ada segala macam tetek bengi. Masyarakat Neglasari hanya jadi sampahnya saja, hanya jadi tukang menurunkan cadas. Minimal dengan adanya perusahaan ini bisa memprioritaskan warga setempat dulu sebelum kepada warga yang jauh. Nah itu permohonan dari saya. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga adalah ketidakjelasannya pengeluaran penggunaan CSR. Nah mungkin itu bisa bapak-bapak
menjawab secara transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan integritasnya itu. Nah mungkin dari saya nggak panjang lebar, mungkin ada penyampaian dari rekan-rekan juga terkait permasalahan yang ada di PT Clarian. Dan mungkin saya akan melayangkan surat ini kepada Clarian dan mohon tanggapannya. Sehubungan dengan dikeluhan masyarakat tersebut, maka kami meminta kepada pihak Clarian untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kalau kami tidak mendapatkan kejelasan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, maka kami akan mengadukan perihal ini kepada pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait. Tanda tangan Suparman, Ketua DPC Jampang Tandang Bakalangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua DPD atas pertanyaan. Ada beberapa yang saya tangkap dari pertanyaan itu. Pertama terkait dari Sungai Cikaso, Pak, ya, keberadaan Sungai Cikaso. Jadi begini, Pak, untuk Sungai Cikaso tersebut memang kita mengambil, untuk produksi kita itu mengambil air dari Sungai Cikaso dan kemudian kita pakai untuk mengolah bahan produk kita, dan kita kembalikan lagi sungai tersebut, air tersebut ke Sungai Cikaso. Tapi kalau dibilang limbah, saya masih agak keberatan, Pak. Kalau dibilang bahwa air yang dari perusahaan itu kembali ke Sungai Cikaso itu berupa limbah. Karena apa? Air yang sudah kita lakukan treatment, perlakuan dari proses kami di dalam perusahaan produksi itu sudah memenuhi persyaratan dari baku mutu dari air sungai. Dan itu saya berani pastikan karena itu kita buatkan semacam pengendalian di dalam perusahaan itu terkait dari pH-nya kita kembalikan, bahkan pH yang kita kembalikan ke sungai itu adalah 7, Pak, pH-nya. Kalau di bawah 6 itu oke. Mungkin dari bapak-bapak bisa ya tidak setuju dengan kondisi air dari yang kami kembalikan ke Sungai Cikaso, tapi kami jaga airnya itu di kisaran dari 7 pH-nya, ya kurang lebih 6,9 sampai 7,1. Jadi saya rasa terkait dengan pH itu saya bisa menjamin karena dari kami, dari pihak water treatment kita, kami sudah bikin sistem apabila pH-nya di bawah 6 akan ada alarm, kemudian pompanya pun berhenti, Pak, tidak bisa tertransfer. Kemudian di bagian hilir pas mau masuknya ke Sungai Cikaso itu pun kita pasang alarm, Pak, sampai bunyi alarmnya kalau ternyata dia di bawah 5,9 pH-nya itu setempat kita kantor itu berbunyi alarmnya kencang sekali. Saking saya sangat pedulinya terhadap air yang masuk kita kembalikan ke sungai tersebut. Saya tidak mau kejadian berulang yang tahun 2021 yang mungkin sama kejadian yang mungkin Bapak masih ingat. Itu saya nggak mau lagi. Jadi kita sudah sangat bikin perketat sekali untuk pembuangan atau pengembalian air hasil proses kita ke sungai, dan itu pun kita ambil tiap bulan hasil sampelnya kita kirimkan ke pihak DLH.
Dan sekali lagi bukan hanya dari pihak DLH, tapi juga ke KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan hasilnya pun bisa kita lihat dari hasil laporannya itu, dari pihak DLH juga mengiyakan, dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga artinya sesuai dengan baku mutu. Seperti itu Pak. Nah terkait dengan misalnya tadi Pak Ketua DPC bilang bahwa air di Sungai Cikaso sampai laut pun jadi laut ikan ya, sampai berkurang ya, kita bisa pahami Pak. Dengan jumlah penduduk kita tahun ke tahun pasti bertambah Pak. Pasti bertambah. Nah, yang mengambil ikan pun di sana pasti bertambah Pak. Dengan bertambahnya pengambil ikan di sana, yang saya perhatikan juga sudah banyak juga yang ambil ikan, ya pasti ikan pun pasti akan berkurang. Tapi di tahun lalu, ya tahun lalu juga di tahun 2021 kita pun sudah melepaskan benih ikan. Ya dari Pak Kades juga menyaksikan juga sama-sama. Kita juga bantu Pak, sebagai dukungan kita terhadap ya kalau dibilang kami bilang CSR, tapi nanti Bapak nggak setuju. Ya dukungan kami lah untuk warga juga terhadap ketersediaan ikan di Sungai Cikaso. Itu mudah-mudahan di tahun ini pun nanti di tahun 2023 ini kami akan memberikan menyebarkan benih ikan juga Pak. Yang satu lagi dari Pak DPC bilang bahwa ada indikasi dari warga gatal-gatal dengan menggunakan air Cikaso, air Sungai Cikaso. Kami dengan sangat terbuka kalau memang disebabkan oleh dari buangan air dari perusahaan mengakibatkan gatal-gatal, mari kita sama-sama kita bawa ke pihak medis. Jadi kita lihat apakah gara-gara dari buangan air dari perusahaan yang menyebabkan kulit gatal-gatal tersebut. Kami terbuka Pak, kalau memang itu dari penyebabnya dari perusahaan, kami akan bantu, kami siap membantu Pak. Dengan senang hati kami akan siap membantu dan kami akan perbaiki proses di perusahaan kami. Kalau memang itu penyebabnya dari air di buangan itu. Itu terkait dengan sungai Pak. Kemudian dengan pertanyaan kedua terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja di kita Pak, untuk di perusahaan pelarian ini, jangan kita bandingkan seperti kayak perusahaan sepatu yang di GSI contohnya Pak. Itu mereka menyerap tenaganya aja bisa sampai 5.000 warga karyawan. Kalau di kita ini cuma hanya kurang lebih 130-an. 130-an karyawan. Sangat sedikit Pak. Dan dari 130 karyawan tadi, 87% adalah warga sekitar. Jadi 87% kita bagikan dua kategori jenis tenaga kerja di kita, ada satu tenaga non skill sama tenaga skill. Tenaga non skill itu adalah 87% yang tadi saya sebutkan. Itu adalah warga Neglasari, warga Cimapak, warga ya sekitar kita, Sirnahur, Bantar Panjang, Cadas Ngapar, semua itu kita serap dari sana semua. 13% cuma, kalau nggak salah dihitung dengan jari itu cuma 12 orang, kurang lebih 12 orang, itu yang 13% itu dari luar, itu yang tenaga skill. Jadi kalau dibilang kita perusahaan tidak mengutamakan dari warga sekitar, saya rasa ya inilah kenyataan kami yang secara terbuka bahwa tenaga yang kami pakai adalah tenaga dari warga sekitar itu 87%. Itu. Nah kemudian terkait dengan tadi Pak DPC bilang juga proses perekrutan, ya proses perekrutan yang masuk ke sebagai karyawan di Kelarian,
kalau sampai ada yang yang memberikan dana berapa tadi 6 juta 7 juta, terus terang sampai saat ini pun kami tidak menerima sepeser pun aturan-aturan seperti itu, Pak. Kalaupun itu ada, itu saya tidak tahu di mana itu. Dan itu aturan secara legalnya di kami itu sangat-sangat tidak boleh, Pak. Code of conduct, Pak. Kami tidak ada. Dan kami melakukan secara fair. Secara fair dalam arti kata di sini kita melakukan tes. Pastilah seleksi, Pak. Kita melakukan seleksi. Karena ya kita kembalikan ke kita semua. Kalaupun misal kita punya usaha sendiri secara pribadi, kalau kita mau merekrut karyawan, masa kita asal pilih, Pak? Kan nggak mungkin. Kita pasti akan melihat kecakapan dari masing-masing. Tapi itu pun yang kita ambil untuk tenaga non skill adalah warga sekitar, Pak. Tapi kan kita nggak bisa menyarankan, tadi saya bilang tadi yang kita butuhkan cuma 130-an saja. Kadang-kadang yang ada pensiun, kemudian pensiun 1 orang, yang melamar 10, ya gimana kita mau terima 10-10-nya, Pak? Paling kan kita hanya terima sesuai dengan lowongan 1 orang itu aja. Nah, gimana caranya supaya bisa terima 1 orang itu? Ya kita melakukan seleksi. Ya memang bagi yang diterima ya senang, bagi yang nggak terima ya bagaimana. Tapi untuk seleksi tersebut kami tidak melakukan secara subjektif, Pak, tapi kami melakukan secara objektif. Objektif di sini kami akan melakukan secara seleksi sesuai kebutuhan atau kriteria yang kami butuhkan. Jadi kalaupun misalnya ada yang mendengar ya informasi bahwa harus ada uang sekitar berapa atau ada nominalnya, sama sekali tidak ada. Dan untuk proses perekrutan karyawan sendiri itu ada dikelola oleh perusahaan dari Clarion Pusat. Jadi kami tidak punya kapasitas dari yang di Cimapak, Clarion Cimapak ini. Jadi kami sangat open, silakan. Ya kalau Bapak punya putra putri yang bisa berkualitas, silakan Pak, diajukan. Nanti kita akan melakukan proses seleksi. Kami fair. Bisa yang bagian bapak-bapak yang di sebelah saya, Pak Anar, Pak Haikal di bagian plan admin, ya. Plan admin, mereka yang memberikan seleksi, baik seleksi tulis maupun seleksi praktek, mereka melakukan. Dan saya mengetahui semua, dan itu tidak ada sepeser pun kami bisa terima uang. Jadi kalau sampai ada tuduhan seperti itu, kami sangat-sangat membantah, Pak. Tapi kalau di luar misalnya seperti apa yang terjadi, saya tidak tahu seperti itu, Pak. Kalaupun sampai tahu ada yang pakai uang seperti itu, akan saya tolak. Seperti itu. Itu untuk terkait proses perekrutan karyawan di perusahaan Clarion. Nah, kalau untuk pertanyaan ketiga terkait dengan jalan, Pak, ya memang jalan yang kita rasakan sekarang ini sampai ke, kalau yang saya perhatikan itu dari Cikembang sampai ke sini itu memang sudah rusak. Ya, yang saya tahu juga, Pak, ya kalau untuk pembangunan atau perbaikan jalan itu memang tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak P2. Itu pihak P2. Kalaupun misalnya disebabkan oleh tonase yang dibawa oleh transportir kendaraan yang masuk ke Clarion, ya kita sebetulnya akan mematuhi semua peraturan yang diberlakukan oleh pihak Dishub ya, misalnya berapa ton. Tapi yang saya herannya juga ya dari pihak Dishub ya tidak ada teguran juga seperti itu.
Nah, kalaupun misalnya ada aturan seperti ya kita berusaha untuk mengikutinya Pak, sesuai dengan aturan yang dari pemerintah yang sudah berlaku untuk kita. Kita juga walaupun dibilang PMA, tapi kan PMA juga akan pasti ikut mengikuti peraturan yang ada di negara kita Pak. Seperti itu. Jadi kita bukan dibilang misal PMA ya sewena-wena, tapi tidak mengikuti aturan kita, tidak Pak. Sama sekali tidak. Kita tetap ikut aturan dari pemerintah Indonesia. Seperti itu. Ya mungkin gini, mohon maaf Pak Pri, Ya. yang saya tahu kalau hari ini yang saya lihat dan saya dengar, kalau emang Partai Klarian menghargai, tidak merasa PMA dalam artian hari ini di dalam PHBN 17 Agustus minimal PT Klarian memberikan penghargaan, mengangkat bendera atau mengadakan upacara. Yang hari ini yang saya lihat, bahkan kemarin sampai hampir mau didemo, PT Klarian tidak menghargai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini. Nah seperti itu, coba tolong jawab. Nah yang kedua, terkait masalah Nanti Dishub. dulu Pak, jangan interupsi dulu ya satu-satu dulu. Enggak, gini, saya perlu sampaikan. Dibahas dulu Pak satu-satu. Terkait Dishub, Diganti terus topik. hari ini 8 ton, jelas kemarin saya mendengar dari pihak Bina Marga, dan kami Jampang Tandang Makalangan akan mendorong ke pemerintah terkait overload yang misalkan dilakukan oleh pabrik-pabrik yang ada di wilayah Jampang Tengah dan Lengkong. Jujur, saya kemarin sampaikan itu kepada Dinas Bina Marga. Mangga lanjut. Ya, untuk pertanyaan yang terkait dengan 17 Agustusan Pak ya, mungkin dari Pak Suparman ya, kami ini juga bangsa Indonesia Pak. Saya juga warga Indonesia. Ya. Saya di sini juga 12 tahun Pak, sudah Pak. Mau jalan 13 tahun. Kalau misalnya Bapak bilang ya, saya warga mana, saya warga sini. Saya pulang ke Bekasi itu cuma 2 hari Pak, ketemu Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat saya di sini. Jadi saya kalau dibilang warga mana ya saya warga negara sana. Dengan kalau saya bilang kami tidak menghargai hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus, saya tidak bisa bilang apa-apa lagi. Kami tiap tahun ada memberikan perwakilan kami untuk di kecamatan waktu itu ya, di kecamatan untuk melakukan upacara bendera. Kemudian mungkin Pak Suparman ya di tahun 2021 tahun 2022 kemarin juga kami melakukan upacara bendera di depan pabrik kami. Pada saat itu memang tanggal 17 Agustus itu bukan di hari jatuh di Sabtu atau Minggu. Jadi kebetulan di antara Senin sampai Jumat. Jadi kami karyawan tinggal di pabrik saat itu. Kami melakukan upacara bendera. Apakah kami harus menunjukkan bahwa ini loh kami melakukan seperti itu untuk supaya show off? Saya rasa tidak. Begini Pak Pri, mungkin dari masyarakat itu sebagian bahwa di 17 Agustus itu PT Klarian suka mengadakan tur gitu. Mungkin ke sana kita istilahnya mengadakan upacara, sementara PT Klarian berangkat untuk tur. Seperti itulah mungkin. Makanya ada salah pemahaman gitu. Dan juga pernah terjadi Pak Pri di 2019. Pada waktu itu kita ada upacara kemerdekaan di kecamatan. Nah, sementara dari PT Klarian waktu itu masih Pak Aman yang dari 310-nya berangkat tur pada waktu itu. Nah, di 2019 itu doang kejadiannya. Kalau kesininya security setiap upacara emang pernah kita juga sama-sama di kecamatan gitu. Pak, izin kalau bisa teman-teman, saya minta Pak Pri hari ini menyelesaikan dulu apa yang namanya itu menjawab daripada yang Pak Paman tadi. Artinya kita belum masuk ke sesi tanya jawab nih. Ya. Jadi saya dulu tolong coba. Biar utuh gitu. Ya. Dia utuh dulu gitu. Beratas sama Pak Eka tadi. Jadi Pak Pri sekarang sampaikan dulu apa yang menjadi pertanyaan Pak Paman tadi agar kami bisa mencatat dan bisa kemudian kami tadi didiskusikan dalam konteks tanya jawab. Jadi Pak Begini putus nih. Jadi
Pak Pri nanti tadi sedang masalah tuh, sedang bahas di mana tadi tuh tentang apa? Jalan. Selesai dulu kan, sepakat ya? Siap. Sepakat nggak? Sepakat. Biar dulu nih, nanti yang kita bahasnya yang mana nih, kan gitu. Betul. Jadi baru nanti kita masuk ke sistem ada pertanyaan jawab nih. Kayak Ya. setelah Pri. Soal jalan tadi. Yang saya lakukan tadi kan sudah saya jawab Pak. Pertanyaan dari Pak Suparman itu kita sudah menjawab Pak. Jadi yang mau seperti apa lagi yang kita mau jawab? Yang tadi yang kita jawab itu kan itu. Maksud saya adalah Pak Pri tadi kan sedang menjabarkan tentang bagaimana penyampaian Kang Parman di depan tadi seorasanya atau penyampaiannya. Kemudian Pak Pri sedang menjawabnya begitu. Kemudian Kang Parman juga tadi instruksi itu. Maksud saya ya dulu biar selesai dulu. Lanjutin yang tadi. Yang tadi lanjutin. Kalau saya masuk ke setengah jawab, saya paling awal saya mau instruksi. Itu kan Iya, makanya Pak ini dari tadi kan kita sudah, saya kan berusaha tadi untuk menjawab dari pertanyaan dari Pak Ketua DPC. Jadi ada beberapa tadi pertanyaannya dari Pak Ketua DPC yang disampaikan kan sudah beberapa juga saya berusaha untuk sudah menjawab. Jadi kalau dibilang saya tidak menjawab kan dari tadi itu sudah jawaban saya. Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak. Mohon maaf saya sedikit menambahkan jawaban Pak Prai. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Ramil untuk memfasilitasi komunikasi warga saat ini ya. Dan rekan-rekan sekalian, semoga ini kondusif. Kita jangan mulai dengan praduga. Ya, saya mohon maaf, jangan dimulai dengan praduga. Kita perusahaan mengutamakan keselamatan dan kepentingan lingkungan serta compliance yang seperti disampaikan Pak Prai. Pak Prai sudah berusaha menjelaskan. Poin pertama masalah limbah. Kita sama-sama tahu pemerintah telah menerapkan aturan lingkungan, menetapkan 33 parameter sebelum air dilepas ke sungai. Kita penuhi itu dan kita ukur terus-menerus tiap bulan. Itu kita sampaikan ke pemerintah. Jadi data dan fakta menyatakan itu. Jadi tolong berbalik kepada data dan fakta. Jangan melihat, mendengar, karena bagaimanapun kadang orang berprasangka berkumpul menjadi kuat. Seperti itu. Kita sudah mensamit data itu ke pemerintah, disaksikan semua orang, dan kita diaudit oleh Kementerian KLH. Datang ke Cimapang, mengukur, mengambil gipsum langsung, dan kita dipanggil ke DPR, kita dipanggil ke KLH untuk menjelaskan itu semua. Dan KLH telah menyatakan gipsum kita adalah limbah non B3 pada tanggal 5 Desember 2014. Sehingga oleh karena itu gipsum kita menjadi byproduct dan bisa dijual. Siapakah pembelinya? Pembelinya adalah pabrik semen dan pabrik bata ringan. Waktu itu saya pertemuan warga tahun 2017 ya. Saya sudah menyampaikan ke warga, silakan kalau mau memperdayakan warga dengan membentuk usaha desa, BUMDes. Waktu itu Pak Camat sebelumnya juga dihadiri oleh Muspika, dan kita sepakat silakan gipsum kita berikan secara gratis kalau mau dikelola. Kami pun internal berusaha membantu warga sekitar seperti itu. Jadi jangan ini tiap 5 tahun diungkit lagi. Kita sudah menjelaskan ke warga. Masalah rekrutmen karyawan, Anda mengatakan ada pungli 6 juta. Silakan sajikan datanya hari ini, saya pecat kamu. Kalau itu karyawan pelarian. Karena kami menjunjung tinggi compliance. Jadi kalau ada karyawan yang bermain di dalam, kami hentikan. Dengan hal yang sama, kami juga berharap tidak terjadi pungli di luar. Gitu. Jadi apa manfaat perusahaan di sini dan lingkungan sekitar? Kami sama-sama tahu. Semua vendor yang masuk itu juga memberikan sebagian pendapatan mereka ke kalian. Ya, sama-sama tahu ya. Kami menutup mata hal itu.
Pada akhirnya perusahaan hanya bisa melihat ekonomi dari perusahaan tersebut, sehingga kami bisa bertahan di sini. Sebetulnya kami beberapa tahun yang lampau hampir tutup, dan saya yang diutus untuk nutupnya. Tetapi kami berjuang untuk warga sekitar supaya perusahaan ini bertahan. Kami melakukan banyak proyek bukan karena banyak uang, tapi demi survival atau demi kelangsungan hidup perusahaan di Cimapak. Itulah sebabnya Pak Prai menjelaskan karyawan sekitar 100 plus tenaga kerja waktu terbatas 30 orang. Itu. Kalau masalah rekrutmen telah disampaikan, mereka tidak bisa melakukan sendiri. Secara teknikal mereka melakukan, tetapi dievaluasi oleh kantor pusat dan kita laporkan ke Disnaker. Semua yang kita lakukan di sini kita laporkan ke Disnaker dan diaudit oleh Disnaker juga. Semua izin-izin perusahaan kami pun sampaikan secara berlangsung tanpa henti, karena kami seperti disampaikan adalah PMA. Perusahaan PMA harus memenuhi semua lokal regulasi, dan kami punya standar internal yang lebih tinggi dari lokal regulasi, karena kami harus punya standar yang sama di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi harap dipahami, harus sajikan datanya, saya akan proses orang. Kalau itu terjadi ketika kalian Tapi melakukan, Bapak janji ya proses ya? ya, Saya sajikan datanya ya Pak ya? ya boleh. Tetapi kemudian pertama Pak, Bapak sebutkan dulu siapa? Dari mana? Apanya? Bapak dari mana siapa? Ya, Pertama itu dulu teman-teman tahu Ya, ya kan? saya Kemudian Bapak bukan petugas yang ditugaskan di Cimapak. Ya. Sehingga ada ketersinggungan buat kami ketika Bapak menyampaikan bahwa pertama ada parameter yang Bapak kemas dalam sebuah laporan kerja itu pada pemerintah. Siap. Pada pemerintah. Kan gitu. benar. Itu kepada pemerintah yang mana? Kepada pemerintah yang mana? Dalam hal geografis dan teritorial hukum beradaan Negasari itu ada di Negasari. Di wilayah pembina saya. Maaf, saya sampaikan. Sampai hari ini tidak ada satu lembar pelaporan progres dalam aktivitas pelarian. Itu yang perlu kami catat. Yang kedua, ketika Bapak bicara limbah, kita tahu parameter segala macam, apa namanya itu LHK dan lain sebagainya. Ini ada tragedi Pak. ya, betul. Terima kasih Pak. Saya perkenalkan diri. Ini siapa yang buka? Anda berbicara data. Ini limbah. Mana? Ini limbah dari pencemaran air lingkungan. Yang Bapaknya Diambil dari 2022 kemarin, 2021. ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertama saya perkenalkan, nama saya Dani. Saya dari kantor Cilengsi seperti yang telah disampaikan. Ini agak jelas Pak, Ya, semuanya. jadi kita mengikuti aturan laporan. Kalau misalnya dari pemerintah disampaikan harus melaporkan ke Pak Kades, ya kita akan kirim laporan ke Pak Kades. Ya, Bapak yang Bela menyampaikan. diri pakai duit mah gampang. KLHK tuh bisa disuap dengan uang. Silakan. Bapak yang menyampaikan. Tadi Kalau memberikan laporan, ini nggak ada. ya laporan kita sesuai aturan. Nggak mungkin kita mengirimkan laporan ke seluruh orang. Harus tertulis. Kalau misalnya pemerintah bilang laporan ke Pak Kades, saya sampaikan. Mereka akan mengirimkan laporan tersebut. Seperti itu. Jadi yang maksud Bapak berarti tidak perlu memberikan laporan kepada desa. Bukan tidak perlu, saya mengikuti aturan yang berlaku. Nggak mungkin kita bikin laporan siapa, nanti Pak Prai kirim laporan ke siapa saja, saya nggak tahu juga. Kan begitu Ya, Pak. itu bicara ikut pemerintah Pak. Ketika Bapak bicara Ya pemerintah, silakan. kan begitu. Kalau Sekecil apapun desa itu pemerintah Pak. betul. Dan hari ini kami yang kemudian merasakan bahwa dampak dan manfaat daripada karya itu sendiri. Betul. Artinya laporan itu penting buat kami. Pertama untuk membantu kalian sendiri mengkantor isu seperti ini. Kedua, bagaimana kemudian klaim kalian itu harus sejalan dengan faktanya. Ketika Bapak bicara fakta tentang bagaimana pengelolaan limbah misalnya, ini terjadi beberapa tragedi Pak Lana sendiri yang kemudian itu mengcover saat itu. Bagaimana penanaman ikan yang Bapak sampaikan, bagaimana kemudian tadi tercemarnya air itu, ikan mati, kemudian tadi ada air tergatal, semua data itu konkret ada saya Pak. Betul Pak. Saya tidak berkata perusahaan ini sempurna. Setiap manusia bisa berbuat salah, bisa dipahami. Perusahaan terdiri dari manusia.
tetapi kita berusaha melakukan yang sebaik mungkin untuk memperbaiki itu. Iya, tapi jangan pembelaan diri, tapi memojokkan yang memberikan pertanyaan. Iya, Maksudnya itu. Anda itu memojokkan kami yang memberikan pertanyaan tadi. Jawabnya yang benar, yang lurus aja gitu loh. Iya, saya tidak memojokkan, saya menjawab. Kami dari sisi perusahaan, kalau ada itu silakan disampaikan. Kita akan memenuhi komplain, Jadi kita akan memproses. Saya menghargai hari ini forum ini, Pak. Apalagi ini diadakan di kantor kepolisian. Terima kasih kepada Kapolsek dan yang ada di sini. Kemudian harapan kami adalah ini diberikannya jawaban, bukan kemudian menjadinya konflik argumen. Pembelaan diri. Sampai kapanpun, kalau Bapak berhadapan dengan kami, Pak. Apabila Bapak manajemen seperti itu, konflik yang kalian dengan rakyat, ya Bapak silakan. Dampak daripada teman-teman nanti ke depan seperti apa? Ya udah, kita tutup aja forum hari ini. Ya udah, nggak usah diperpanjang. Argumen nggak usah. Ya udah berargumen. Argumen jadinya gitu. Jadi Kita tutup aja. Nanti kita mungkin ketidakpuasan ini Cek. Baik, kita adakan aksi lah. rekan-rekan izin kita dengar dulu ya. Kita dengar dulu ya. Rekan-rekan sekali lagi mohon izin. Ayo kita pulang. Ayo duduk dulu. Ya, kami pengen dihargai, kalau Anda pengen dihargai. Ya, izin dulu. Oke, saya paham. Kita saling menghargai, ya. Nanti kalau ketidakpuasan nanti disampaikan lagi. Tolong hargai speaker yang di sini, tidak untuk ubah. Boleh kecewa, tapi tolong sekali lagi jelaskan. Ya, jelaskan nanti apa yang dijelaskan oleh Bapak yang bersangkutan. Kalau nanti kita ke depannya kurang puas, termasuk nanti takutnya ada apa-apa dengan DLH, saya kawal. Saya coba dari awal koordinasi dengan Muspika, kita coba benar nggak sih? Izin nggak Bos? Oke. Saya sampaikan dengan hormat. Nggak sopan orang ini. Oke. Ini baru saya berjalan, tiba-tiba datang sambil nih. Betul. Provokasi ini. Ini baru. Mohon izin Pak, memang Siapa Pak dia? yang di depan ini saya yang ini, mungkin Bapak nanti bisa konfirmasi dengan saya, bisa dijelaskan. Izin betul. Tadi saya juga kayak juga memang di sisi lain itu baik. Tapi belum tentu diterima baik. Ya, memang Bapak ini sudah mungkin mau menyampaikan, tapi caranya saja Pak. Saya akan dulu aja dulu Pak. Terima kasih betul ya. Gak punya etika. Oke ya, sekali lagi kepada rekan-rekan untuk khususnya dari PT. Kalau menyampaikan, mungkin kan yang di depan ini adalah narasumber yang perlu disampaikan. Takutnya nanti kalau Bapak minta diskusi, ya supaya kita clear, kita produksi. Kalau kita pengen dihargai, kita mencoba untuk menghargai. Sekali lagi kepada rekan-rekan atau warga, nanti kalau ujung-ujungnya tidak puas, adanya pungli, adanya apa bentuknya, kita lengkapi dengan data yang ada, kita cross check. Kalau memang itu perlu pidana, silakan kabarkan kita. Ya, sekali lagi, kalau memang untuk masalah kesehatan pun atau bentuknya, wah ada apa-apanya, ada baiknya, ayo kita kawal. Ya mungkin ya, Bapak ya. Kita kawal karena mungkin wajar kalau ada kecemburuan yang lain wajar ya, tapi kita pastikan lagi kita kembali lagi dari nol lagi. Mungkin tiap bulan tiap tahun laporan untuk masalah kesehatan sendiri, masalah limbah itu sendiri, tapi kita juga kadang-kadang ada rasa ketidakpuasan, ada rasa gimana. Oke, kita kawal dari mulai hari ini juga. Kita nanti mengusulkan nanti di bawah pimpinan Pak Camat, kita mau koordinasi yang terdepan, termasuk mungkin rekan-rekan akan saya bawa untuk pengawal sebagai saksi bahwa kita sudah mulai. Ya, yang pungli itu segera laporkan kepada saya Pak. Apakah ada keterkaitan di dalam? Apakah memang apa yang disampaikan tidak? Saya sudah berdengar Pak, itu kan, tapi dengan bukti dan data kalau tidak ada masalah. Nah, sekali lagi mungkin kita secara nanti khusus kita mencoba menelusuri hal demikian. Ya, terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang mana telah memberikan memfasilitasi kami ya sebagai warga masyarakat khususnya Neglasari
Dan saya sebagai Ketua DPC Paguyuban Cabang Tanah Lengkong menaungi Ormas OKP yang ada di Kecamatan Lengkong, dan sekaligus saya warga Desa Neglasari. Terkait permasalahan yang ada hari ini, mungkin kami tidak mau berdebat dengan PT Kelarian hari ini. Mungkin kami akan mengumpulkan dulu data, dan saya mohon kepada Kades Neglasari untuk saya berikan data yang konkret terkait apa yang hari ini kita permasalahkan. Dan kami sebagai warga Neglasari insya Allah akan mengadakan aksi besar-besaran ke depan untuk melawan ketidakadilan. Terima kasih. Saya akan bawa kau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita out.